Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Zalsa Deborah Jakuku dari Universitas Negeri Medan dengan Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran tiga fase menggunakan 3 wattmeter dan juga gambar di atas menunjukkan diagram pengukuran daya listrik pada sistem tiga fase menggunakan metode 3 watt. Metode ini digunakan untuk mengukur daya total pada sistem tiga fase, baik sistem beban seimbang maupun tidak seimbang. Adapun penjelasan konsep dan pembuktiannya yaitu R, S, dan T adalah fase dari sistem tiga fase. N adalah netral. W1, W2, W3 adalah wattmeter yang mengukur daya di masing-masing fase. Sedangkan IR, IS, dan IT adalah arus yang mengalir di masing-masing fase. Setiap wattmeter dihubungkan ke masing-masing fase. Itu W1 dihubungkan ke R, W2 dihubungkan ke S, sedangkan W3 juga dihubungkan ke T. Masing-masing wattmeter ini akan mengukur daya sesuai dengan arus yang mengalir dan tegangan yang diterimanya. Yang pertama, P1 sama dengan VRN dikali IR dikali cos PR. P2 sama dengan VSN dikali IS dikali cos PS. P3 sama dengan VTN dikali IT dikali cos PT. Pembuktian daya total. Daya total pada sistem tiga fase tadi adalah jumlah dari ketiga pemecahan wattmeter, yaitu P total sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3, menjadi VRN IR cos PR ditambah VSN IS cos PS ditambah VTN IT cos PT. Nah, pada sistem seimbang juga VRN sama dengan VSN sama dengan VTN itu sama dengan V pasal. Dan juga IR sama dengan IS sama dengan IT sama dengan I pasang atau arus fasa yang sama besarnya. Begitupun dengan sudutnya. Cos PR sama dengan cos PS sama dengan cos PT sama dengan cos P atau sudut fasa yang sama. Sehingga P totalnya itu menjadi 3 dikali V pasa dikali I pasa dikali cos P. Adapun contoh yang akan saya beri yaitu tegangan antara fasa, yaitu VRN sama dengan VS sama dengan VTN itu sebesar 200 volt. Nah, arus pada masing-masing fasanya diberikan eh, yang pertama IR sama dengan 10 ampere, IE sama dengan 8 ampere, dan IT sama dengan 9 ampere. Adapun faktor daya atau cos P di masing-masing fase, yang pertama cos PR-nya sama dengan 0,9, cos I, cos PS-nya sama dengan 0,85, cos PT-nya sama dengan 0,8. Dan daya yang diukur oleh wattmeter yang pertama pada fase R yaitu P1 sama dengan VRN dikali IR dikali cos PR sama dengan 220 volt dikali 10 ampere dikali 0,9 sama dengan 1980 watt. P2 sama dengan VSN dikali IS dikali cos PS sama dengan 220 volt dikali 8 ampere dikali 0,85 sama dengan 1496 watt. Yang ketiga, P3 sama dengan VTN dikali IT dikali cos PT sama dengan 220 volt dikali 9 dikali 0,88. Hasilnya menjadi 1742,4 watt. Nah, jadi total P totalnya itu sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 sama dengan 1980 ditambah 1496 ditambah 1742,4 sama dengan 5218,4 watt. Nah, kita akan menunjukkan metode 2 wattmeter seperti di gambar
Gambar di atas menunjukkan metode 2 wattmeter untuk mengukur daya pada sistem 3 fase. Metode ini sering juga digunakan pada sistem tanpa titik netral. Nah, 2 wattmeter atau W1 dan W2 dihubungkan ke dua fasa, R dan T. Masing-masing fasa wattmeter mengukur daya antara dua fasa. Yang pertama, W1 terhubung antara fase R dan S. Dan juga W2 terhubung antara fase T dan S juga. Arus yang mengalir melalui wattmeter berasal dari perbedaan potensial antara fase. Nah, adapun rumus pengukuran daya yang pertama, daya yang dibaca oleh masing-masing wattmeter, yaitu P1 sama dengan VRS dikali IR dikali cos pi min 30 derajat. P2 sama dengan VTS dikali IT dikali cos pi plus 30 derajat. Yang kedua, total daya aktif adalah jumlah dari kedua wattmeter, yaitu P total sama dengan P1 ditambah P2. Yang ketiga, daya reaktif pada sistem 3 fasa dapat dihitung dengan Q sama dengan akar 3 dikali P1 kurang P2. Yang keempat, faktor daya atau cos P bisa dihitung dengan cos P sama dengan P1 tambah P2 per akar 3 dikali P1 kurang P2. Nah, adapun saya akan memberikan contohnya dengan memasukkan angka, yaitu tegangan antara fasa VRS sama dengan VTS sama dengan 380 volt. Arus pada masing-masing fasa yaitu IR sama dengan 10A, IT sama dengan 10A. Faktor dayanya atau cos P-nya itu sama dengan 0,8. Lalu kita masukkan semua nilainya ke dalam rumus, yaitu W1 sama dengan P1 sama dengan 380 volt dikali 10 ampere dikali cos 36,87 derajat dikurang 30 derajat. Hasilnya menjadi 3800 watt. W2 atau P2 sama dengan 380 volt dikali 10 ampere dikali cos 36,87 derajat ditambah 30 derajat. Hasilnya mendekati 1462 watt. Adapun total daya aktifnya yaitu P totalnya sama dengan P1 ditambah P2 sama dengan 3800 ditambah 1462 sama dengan 5262 watt. Sedangkan daya reaktifnya yaitu Q sama dengan akar 3 dikali 380 dikurang 1462 mendekati 4045,6 VAR. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan nilai cos P yang terbaik untuk pengukuran daya. Cos P atau yang disebut sebagai faktor daya adalah ukuran seberapa efektif daya listrik digunakan dalam suatu rangkaian AC. Secara matematis, cos P adalah perbandingan antara daya aktif dan daya semu. Daya aktif adalah daya yang sebenarnya yang digunakan oleh beban untuk melakukan kerja. Misalnya memutar motor, memanaskan elemen pemanas. Daya semu adalah produk dari tegangan dan arus dalam rangkaian tanpa memperhitungkan perbedaan fase antara keduanya. Sedangkan sudut P, sudut fase antara tegangan dan arus dalam rangkaian AC. Kosinus dari sudut ini adalah faktor daya. Adapun rumusnya yaitu cos P sama dengan P per S. Nah, adapun contohnya yaitu kita ambil dari internet. Nah, gambar di samping terdapat komponen daya aktif dan daya reaktif yang seperti kita lihat pada diagram di samping membentuk sebuah sudut P. Dan penjumlahan vektor daya aktif dan daya reaktif adalah daya semu atau power apparent atau S dengan satuan VA. Nah, power faktor atau faktor daya adalah rasio daya aktif terhadap daya semu
atau apparent power dengan satuan VA. Nah, contohnya juga kita ambil dari internet. Misalkan daya aktif yang dikeluarkan sebuah motor adalah 700 watt dan sudut fase antara tegangan dan arus 45,6 derajat. Faktor daya adalah cos 45,6 derajat sama dengan 0,700. Daya semu yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor tersebut adalah 700 watt per cos 45,6 derajat sama dengan 1000 volt ampere. Jadi, semakin kecil kospi nilai daya aktif atau watt, semakin mendekati nilai semu atau volt ampere. Keadaan ideal inilah yang diharapkan pada suatu rangkaian instalasi, yaitu keadaan nilai kospi mendekati nilai satu. Untuk itu, dipasanglah perangkat kapasitor yang sebagai penyeimbang antara sifat induktif dan kapasitif sehingga dapat menekan nilai daya reaktif Q. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata maupun penyampaian saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.